Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada waliyahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Para dewan juri beserta hadirin serta hadirah yang saya hormati dan yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hikmah, taufik beserta hidayahnya sehingga kita bisa bermuajah dan bertatap muka tanpa ada kurang suatu apapun dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, solawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Selanjutnya, para hadirin dan hadirah yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ahmad Hilaluddin Amrul Haq, perwakilan dari Pondok Pesantren Rodotul Muttaqin Semarang. Yang berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang bermateri penerapan realisasi prinsip-prinsip dan nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin dan hadirah yang saya hormati, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis dan menjunjung tinggi hukum-hukum syariat Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mementingkan laba, keuntungan dan juga nominal. Ekonomi syariah menjunjung tinggi nilai keadilan, kebijaksanaan, maslahatul ummah dan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya tujuan paling utama. Maka dari itu, kita selaku umat muslim dan muslimah yang bertakwa haruslah mengerti fondasi-fondasi dan struktur-struktur apa yang harus kita pahami agar ekonomi syariah ini bisa terterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sektor ketauhidan, di mana kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan yang melandasi setiap perbuatan dan setiap roda ekonomi kita berputar, dari jual beli, transaksi sosial dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah ta'dil wa maslahatul ummah, di mana kita sebagai umat muslim yang bertakwa harus bisa menjadikan nilai sosialisme melebihi kepentingan diri kita sendiri, apalagi bisa merugikan orang lain untuk meraup keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu adalah nahi mungkar, di mana kita sebagai umat muslim harus semaksimal mungkin dan sekeras mungkin untuk menghindari setiap larangan-larangan Allah dan juga setiap kemungkaran-kemungkaran yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, beberapa larangan-larangan tersebut adalah yang pertama, yaitu adalah larangan untuk mendekati riba. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan sekali-kali mendekati riba, memakan uang yang berbau riba, agar kita bisa bertakwa dan termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah larangan untuk mendekati hal yang gharar atau hal yang batil. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Yang di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar setiap transaksi terhadap orang lain dan setiap
dimensi ekonomi kita tidak boleh merugikan dan tidak boleh bersifat pribadi atau tidak bisa mengerti perasaan orang lain, tidak mau mengerti keadaan orang lain yang akhirnya merugikan orang lain. Yang selanjutnya yaitu adalah larangan maisir atau bersifat perjudian. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal alzamu rijsun min a'malis syaiton. Bahwasannya segala perbuatan syaitan itu termasuk perjudian. Yang kita harus menghindari segala aspek perjudian atau aspek pertaruhan di setiap transaksi jual beli, negosiasi, dan juga perniagaan kita sehari-hari. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah itu banyak sekali bertaburan di aspek kehidupan kita sehari-hari. Contoh dari aspek bisnis atau perusahaan, kita harus menerapkan nilai transparansi, keadilan, bijaksana, dan tidak merugikan orang lain di dalam setiap perlakuan aktivitas transaksi kita. Di dalam hal pribadi, kita harus memakan hal yang bersifat halalan thayyiban, yang bukan hanya bersifat halal, tapi juga bersifat thayyib atau baik. Yang selanjutnya adalah di dalam sektor investasi, kita harus menerapkan setiap investasi yang kita jalankan harus bisa menaati dan cocok dengan aturan hukum-hukum syariat Islam. Maka dari itu, kawan-kawanku semua, kita harus menjunjung tinggi syariat Islam ini, menjalankan ekonomi syariah agar umat muslim terus bangkit, memiliki kekuatan di era globalisasi ini, agar kita tetap bertakwa dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.